ruang untuk kekeluargaan. Jadi kalau ada omongan-omongan di luar bahwa KAI itu tidak benar, itu salah. The News Star, information and entertainment. Ya, mereka juga, saya juga nggak egois. Mungkin mereka juga tersinggung karena adanya teriak-teriakan dari timnya Bang Rasman, ya, ada juga teriak-teriakan dari jaksa dan lain-lainnya yang membuat gaduh. Sebenarnya kan karyawan pengadilan yang 2 orang itu awalnya. Jadi saya nggak ada masalah dilaporkan karena itu orang tua saya MA. Jadi banyak paman-paman saya juga di sana di MA, ya. Banyak paman saya juga, ada beberapa yang hakim agung. Jadi saya nggak berani statement apa kalau terkait dengan Mahkamah Agung. Karena di situ juga tempat keluarga saya bekerja. Artinya di sini itu orang tua, ya, saya anggap orang tua, biarkan aja orang tua menghukum anaknya. Saya tetap hormat pada Mahkamah Agung. Saya juga minta maaf pada Mahkamah Agung kalau saya pernah khilaf, ya, pernah mungkin memalukan Mahkamah Agung. Saya minta maaf sekali lagi kepada Ketua Mahkamah Agung, saya minta maaf. Jadi adapun saya dilaporkan, saya sudah pasrah. Kalau memang saya salah, ya saya anggap, ya karena saya anaknya, Mahkamah Agung adalah orang tua saya, ya saya menerima saya dilaporkan. Kemarin juga sempat dinotis juga oleh Pak Wamen, gimana nih Bapak terkait aksi abang yang bisa dibilang tuh menurut beliau pencoreng peradilan. Ya kita kan melihat harus dari segala sisi. Kalau versinya orang awam memang secara kasat mata itu mencoreng sekali. Tapi di situ ada perjalanan, ada kronologis, ada mekanisme yang memang ada beberapa kawan rekan kita juga dari jaksa yang memprovokasi, ya, sehingga saya juga terprovokasi sehingga secara spontan saya naik ke meja, gitu. Jadi itu hal yang nggak masalah menurut saya. Jadi apapun kritikan dari Mahkamah Agung saya terima, sampai hukuman pun saya terima. Kenapa? Karena saya sangat menghormati sekali institusi tersebut, ya. Jadi saya nyari makannya juga di Mahkamah Agung, ya. Saya juga dilantik di Pengadilan Tinggi, itu bagian dari ornamen Mahkamah Agung. Jadi saya nggak berani melawan mereka. Mereka adalah ayah saya, orang tua saya, ibu saya, yang perlu saya patuhi. Jadi kalau saya hari ini dihukum, dipenjara karena kekhilafan saya akan terima, gitu. Saya akan terima kalau memang itu. Tapi sebelum saya terima, saya sanggah dulu sesuai dengan dalil-dalil hukum yang saya miliki dan keilmuan yang saya miliki. Jadi saya nggak masalah karena saya sangat menyayangkan lembaga ini, dan lembaga ini yang telah berjasa memberikan ruang pada saya dan menyumpah saya sebagai anggota advokat, ya. Jadi saya hormat pada Mahkamah Agung. Tapi Abang sendiri sih nggak seperti nantinya ketika itu akan mendapatkan sanksi berat juga. Sanksi berat yang mana nih? Sanksi berat. Nggak masalah, kan saya sudah bilang, saya siap. Demi keutuhan dan harga diri Mahkamah Agung saya siap. Karena saya adalah ornamen Mahkamah Agung yang disumpah oleh Pengadilan Tinggi yang wajib menjaga nama baik Mahkamah Agung. Kan saya bilang, itu orang tua saya Mahkamah Agung. Kalau saya salah hari ini dan saya contohnya dipukul oleh Mahkamah Agung pakai lidi, berarti dia teguran. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan oleh Mahkamah Agung agar tidak lagi keliru dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Tapi kalau saya tidak diberikan ruang untuk memperbaiki diri saya, ya saya pasrah, gitu. Ya kan semuanya kan harusnya ada beri ruang untuk memperbaiki diri. Tapi kalau saya Mahkamah Agung bilang kesalahan saya ini merupakan kejahatan yang luar biasa, saya siap menerima konsekuensi. Bang, bisa diulang Bang, itu respon Abang secara spontan untuk naik mejanya seperti apa sih Bang? Ya memang kan spontan. Jadi waktu itu kan saya memang baca HP, WA gini kan. Saya lagi WA begini, tahu ada yang teriak, Bu Nelly yang teriak, tolong itu Bang Rasman cekek. Kalau nggak salah saya lagi WA begini, ya, karena saya lupa kan, saya WA gini, tahu saya spontan. Melihat kanan kirinya kan sempit. Nah entah bagaimana saya naiknya, tapi ada satu video yang saya lihat, itu saya naiknya tidak melihat begini nih. Jadi kaki saya itu bergerak sendiri. Merekam atau enggak, saya sambil baca WA. Jadi ketika ribut dia begini, saya gitu. Jadi secara spontan. Nah, saya naiknya pun naik meja begini, saya lihat video. Jadi kaki satu naik meja. Secara logika kalau naik meja dengan ukuran berat badan 110 kilo seperti saya, ini kan kalau nggak pakai tangan dua jatuh. Tapi saya kok mudah naik ke atas. Lalu turunnya pun saya sulit. Gitu. Antara naik dengan turun lebih sulit turun daripada naik. Makanya saya bingung.
melihat Bang Rasman ya di Iya, karena dicekek tadi, dikeroyok tadi. Saya pikir dikeroyok kan dari samping lihat Bang Rasman digini, toto jaksa udah mengitari Bang Rasman. Jadi saya panik gitu. Itu aja sih. Tapi setelah itu ada sedikit kesadaran bahwa gue begini ya, ada kan seperti itu? Iya, saya sadar. Saya setelah itu, kok saya bisa naik ya? Sampai pulang pun saya tanya sama anggota saya, kok saya bisa naik? Gimana cara saya naik? Anggota saya bilang, nggak tahu Pak, Bapak tahu di atas. Jadi saya bingung, saya tanya Bu Neti, Bu, saya kenapa naik ya? Nggak tahu, saya lagi fokus ke depan semua. Jadi bingung gitu. Kedepan mungkin pelajaran buat abang sendiri untuk menjaga emosi, tidak lagi Iya. melakukan seperti itu. Saya akan berjanji tidak akan seperti ini lagi. Saya akan menjadi pengacara profesional di Veradi WPI. Insya Allah saya akan merubah semuanya. Secara perlahan-lahan saya akan berubah. Akankah nanti abang mendatangi PN Jakarta Utara untuk minta maaf langsung terkait pegadean? Jelas itu. Nanti pada saat tanggal 20 saya akan bawa surat secara pribadi diri saya melalui law firm saya meminta maaf kepada PN Jakarta Utara. Pasti itu. Karena Mahkamah Agung kemarin saya sudah datang dengan Bang Rasman. Tapi saya akan surati juga Mahkamah Agung secara pribadi untuk meminta maaf atas nama kop surat saya. Kop surat law firm Evidence Western Department. Bang, berarti tanpa sadar abang menaiki ke atas meja, tapi Naiki. sekarang abang menyesal ya bang ya? Iya. Menyesal. Iya, bukan menyesal, kan saya nggak sadar. Kalau saya sadar baru saya menyesal. Ini saya nggak sadar. Gitu. Spontan ya artinya ya? Spontan. Jadi sadar nggak? Kalau sadar saya salah. Tetapi saya minta maaf ini karena saya merasa ini sudah gaduh. Ya bukan karena kesalahan saya, tapi karena sudah gaduh saya minta maaf karena kegaduhan ini kepada Mahkamah Agung dan kepada PN Jakarta Utara, khususnya Bapak Ketua PN. Saya akan minta maaf secara langsung karena saya juga merasa beban moral kan, saya mencari uang di situ. Jangan sampai saya nginjak-injak kepala Ketua PN juga gitu. Saya menjaga itu. Gitu. Berarti ada rasa penyesalan juga di benak abang ya bang terkait apa namanya? jadi pelajaran buat juga. Oh iya, menjadi pelajar iya, menjadi pelajar iya. Jadi saya juga tetap minta maaf kepada Ketua PN. Bang, terkait abang pemecatan di KAI bang, tidak adanya mediasi itu bang seperti apa bang? Sudah saya jelaskan tadi. Jadi pemecatan di KAI ini bukan pemecatan, pemberhentian ya, pemberhentian di KAI ini ya udah biarkan itu bergulir, karena biar gimana KAI kan organisasi saya yang telah berjasa kepada saya, memberi ruang saya untuk mencari makan gitu kan. Jadi KAI juga nggak bisa disalahin karena beliau itu melalui mekanisme proses, ada tekanan publik. Jadi KAI itu tidak bisa disalahkan. Biar gimana mereka itu juga orang keluarga besar saya dan memang baik dengan saya dan saya nyaman di KAI. Nyaman sekali karena kekeluargaannya gitu. Dan KAI ini perlu diketahui bahwa organisasi KAI ini adalah organisasi yang sangat memberikan ruang untuk kekeluargaan. Jadi kalau ada omongan-omongan di luar bahwa KAI itu tidak benar, itu salah. KAI itu adalah organisasi yang sangat memberikan kenyamanan dan kekeluargaan sangat oke. Gitu. Artinya tidak ada masalah dengan Ya, tidak ada masalah. Saya selama 10 tahun menjadi anggota KAI tidak ada masalah. Bang, tapi terkait apa namanya pemberhentian apa di organisasi KAI sempat ada yang apa namanya meragukan dari Instagram Iya. Kan udah saya jawab tadi. dekat. Jangan diulang-ulang, saya jawab. Ya. Oke, waktu pada saat pemutusan itu, abang ada nggak datang? Iya. Diundang nggak untuk hadir? Kapan? Waktu Oh nggak ada. Karena pada saat itu kongres kan, diumuminya di sana, bukan di kantor KAI, tapi di Bandung. Iya. Terkait besok tanggal 11 kabarnya mau Tanggal 12. Oh ya 12 kabarnya ini Itu saya ngikuti daripada keinginan klien saya. Jadi saya tidak identik dengan klien saya, apapun kuasa secara substitusi akan saya jalankan. Jadi kalaupun ada marah-marah di dalam ruangan apa segala, itu saya tidak identik dengan klien saya, ya, karena saya hanya profesional sebagai pengacara. Sebelumnya saya tidak pernah ada marah-marah di dalam pengadilan, tidak ada. Saya profesional saja. Bang, kalau Ya Bang. Maka saya akan hadir, saya akan tetap cecar Hotman, karena target saya Hotman, kan saya sebagai kuasa hukumnya Bang Rasman, target saya adalah kamu Hotman. Saya akan tetap head to head dengan Hotman. Gitu. Saya tanya, karena persiapan itu sudah saya siapkan.